Nah, apakah itu juga bisa masuk dalam jadi batasan masalah ya, Pak? kulit bola tipis konsentris konduktor 1 dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C dengan bola konduktor 2 berjari-jari A sampai B. Bola konduktor 1 muatan plus Q dan muatan muatan kulit bola konduktor 2 sebesar min Q. Dengan menggunakan hukum Gauss, nah ini hitunglah untuk yang A itu adalah medan listrik di titik A sampai B dan R lebih dari C. Lalu untuk yang B, beda potensial antara titik A dan B. Jadi di sini ada sebuah bola. Ini adalah bola. Jadi untuk bola yang terluar itu ini bola konduktor 1. Nah, seperti ini. Kira-kira gambarnya itu jari-jarinya kan A sampai B. Ini A sampai B sampai C ya. Ini B sampai C gitu. Nah, lalu di dalamnya itu ada bola konduktor. Ini bola konduktor 2, jari-jarinya A sampai B. Jadi ini misal di dalam gini ya. Nah, ini bolanya berongga. Nah, ini A sampai B gitu. Untuk yang ini, yang bola konduktor 1, nah ini bola konduktor 1, itu dia untuk muatannya adalah plus Q. Jadi ini plus Q gitu ya, ini plus Q. Lalu untuk yang di dalam, ini bola yang di dalam itu dia muatannya min Q. Nah, jadi di sini untuk yang A kita akan mencari medan listrik, yaitu medan listrik itu berarti E. Nah, kita akan mencari E di antara A dan B. Nah, ini untuk di antara A dan B dan R lebih dari C. Nah, maaf, ini sebelumnya ada item-itemnya enggak di layar saya? Enggak ada? Ada Mbak di sini. Oh, ada. Iya, Pak. Bentar ya. Iya. Nah, udah ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi medan listrik di antara A sampai B dan R lebih dari C gitu ya tadi. Nah, ini sebentar. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss sendiri itu adalah ini. Integral lingkup E kalikan dA sama dengan Q include dibagi epsilon 0. Itu rumusnya untuk hukum Gauss-nya. Nah, lalu di sini kita mencari ini dulu ya, antara A sampai B. Jadi di sini kan internal lingkup EDA sama dengan Q include per epsilon 0. Gitu. Nah, E-nya ini yang kita cari, sedangkan DA itu berarti nanti luasan dari permukaan Gauss. Nah, karena di sini kita tahu untuk bentuknya itu kan bola ya. Maka di sini untuk DA-nya itu adalah luasan dari ini bola. Nah, luasannya itu 4 πr kuadrat gitu. Nah, ini. Lalu di sini untuk Q include-nya itu merupakan muatan yang terlingkupi antara A sampai B. Tadi untuk gambarnya kan begini ya. Saya gambar di sini ya. Nah, gini. Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, berarti kan antara ini sampai sini. Nah, jarak ini ya. Tadi untuk Q-nya itu adalah ini. Berapa tadi yang di luar?
Tadi yang di luar plus Q gitu ya. Tapi yang di dalam adalah min Q. Nah, di sini yang dilingkupi antara B dan C Iya. itu adalah yang di dalam ini, di dalam bola besar ini. Maka yang diambil adalah yang di dalam min Q. Maka di sini adalah min Q, lalu ini epsilon 0. Sehingga E itu sama dengan ini, Oh iya, Pak. min Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, lalu untuk yang R lebih dari C, itu juga sama. Nanti ini pakai hukum Gauss. Lalu untuk E-nya ini yang kita cari. Lalu untuk luasan permukaan Gauss ini Baik, Pak. 4pi R kuadrat. Nah, di sini untuk di include-nya, karena kita mencari yang di luar C ya ini. Berarti R lebih dari C itu di luar C. Berarti ya pokok di sinilah gitu. Di luar C. Ini saya ini titik-titik gini. Oh iya, Pak. Nah, maka yang dilingkupi itu berarti semuanya. Plus Q dan min Q. Jadi di sini ada min Q, ada plus Q. Nah, min Q ditambah plus Q sama dengan 0. Sehingga E itu kalau ini kita pindahkan 4pi R kuadrat ke ruas kanan, ini kan nanti sama aja hasilnya 0. Nah, begini. Dari sini dulu ada yang mau ditanyain? Atau ini saya lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya. Nah, ini biar enggak bentar. Mungkin untuk sekarang kendala saya Ya, ada yang mau ditanyain. image switch saya yang bermasalah, Pak, mati, sehingga saya mungkin untuk tadi menindaklanjuti itu masih membutuhkan waktu. Iya, Pak. Kita lanjut ini aja yang pertanyaan B. Jadi untuk yang pertanyaan B itu yang ditanya adalah beda potensial di titik A dan B. Nah, ini di titik A dan B. Nah, titik A itu yang ini. Bentar. Titik A itu yang ini. Terima kasih. Nah, ini yang B. Nah, ini titik untuk titik yang titik A itu kan ini rumusnya VA sama dengan min integral. Ini sebenarnya gini, rumusnya itu untuk V sendiri itu sama dengan min integral EDR gitu ya. Nah, ini rumusnya. Maaf, ini ada yang kurang. Ini harusnya ada EDR. Jadi untuk VA sendiri itu E-nya itu kita memakai ini E yang ini antara A dan B. Sehingga VA itu sama dengan ini min integral. Tadi untuk hasilnya kan ini ya. Ini hasilnya kita masukkan ke ini rumus VA. Nah, lalu ini ada DR. Sehingga ini kan kita integralkan dari A sampai B. Ini dari A sampai B. Sehingga didapat VA itu sama dengan Q per 4pi epsilon 0. Nah, ini untuk Q dan 4pi epsilon 0-nya kan bisa dikeluarkan. Di dalamnya ini tinggal integral B sampai A dr per R kuadrat. Nah, untuk dr per R kuadrat ini, kalau kita turunkan, itu nanti hasilnya saya tulis saja. Jadi, integral A sampai B dr per R kuadrat itu nanti kita integralkan. Nah, ini kan sama dengan R pangkat min 2 dr integral A sampai B gini ya. Ini kalau diintegralkan berarti berapa?
hasilnya adalah min 1 R pangkat min 1 gitu. Min 1 per R gitu. Ini min 1 per R. Nah, karena ini diintegralkan dari A sampai B, maka ini bisa kita masukkan. Untuk min 1 per R kita masukkan A dan B, sehingga nanti hasilnya itu adalah ini. Kita masukkan yang B dulu ya, berarti min 1 per B. Nah, ini dikurangi min 1 per A. Sehingga hasilnya nanti ini. Bentar. Oh maaf, ini kebalik ya. Ini B sampai A. Jadi ini min 1 per A dikurangi min 1 per B gitu. Nah ini hasilnya. Dari sini dulu ada yang mau ditanyain? Atau ada yang dibingungkan? Permisi Mbak, izin bertanya. Itu kenapa bisa dari B sampai A ya Mbak, bukan sebaliknya gitu? Oh ya ya. Ini ya dari kenapa dari karena kalau di sini kan ini kita mencari potensial ya. Nah kalau apa ya, aturan di potensial itu sebenarnya gini kan, ini misal ada apa bola. Nah ini bola gini ya, misal ini berlubang gitu. Nah ini A, ini B misal. Jangan, ini gimana ya? Ya udah gini aja. Ini A, ini B. Nah nanti nyari apa? Cara nyari ini potensialnya itu dia dimulai dari luar gitu. Nah, misal ini ada titik C di sini. Nah, maka untuk mencari potensialnya itu nanti untuk integralnya itu dari luar ke dalam. Jadi dari C ke B. Nah, nanti dari B ke A gitu. Jadi urutannya itu menuju pusat bola. Jadi seperti itu. Nah, makanya ini dari B sampai A. Gitu. Karena apa ya? Kalau potensial itu semakin jauh itu semakin kecil. Jadi di sini itu yang diambil adalah yang semakin dekat dengan ini titik bola gitu. Gimana? Apa masih bingung? Sudah Mbak, cuma kan saya tuh biasanya ketemu kan ada yang dijumlah gitu Mbak. Kalau misalnya ada titik C, dari C ke B dulu gitu Mbak, baru ditambah B ke. Iya ya, iya. Sebenarnya ini sih, kalau cara itu sebenarnya banyak, cuma kalau cara di sini tuh ya kayak gini. Tapi mungkin ada referensi lain ya dari A ke B gitu, ya mungkin ada aja. Cuma nanti mungkin ini nggak min gitu ya. Karena kan dari A ke B, berarti ini minnya hilang. Nah kalau di sini dari apa ya? Tadi kebalikan gitu. Gimana? Baik Mbak, terima kasih sudah. Udah ya? Ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau ini saya lanjut dulu aja ya. Nah ini untuk potensial di titik B. Nah ini untuk VB-nya 0 tadi. Kenapa? Karena kan ini. Bentar, yang B. Nah ini. Ini maaf, gambarnya sebenarnya nggak terlalu jelas ya. Intinya itu, ini kalau yang saya tangkap dari gambarnya, B itu bola 1,
Nah, ini misal bola 2 di luar gitu ya. Maaf, bola satunya yang di luar. Nah, B-nya itu ini, di permukaan B-nya. Itu kalau yang saya tangkap dari sini. Ini nggak tahu kalau hitam-hitam itu apa. Kayaknya, apa ya, ini C mungkin. Titik C ini. Bukan titik C. Maksudnya itu, apa ya, R yang ada di luar C gitu. Ya ini maaf apa ya, gambarannya kurang jelas kalau yang ini. Pokok intinya B itu ini yang berarti kan untuk bola 2 dan bola satunya semuanya terlingkupi. Sehingga key include-nya itu ya merupakan total dari ini bola 1 dan bola 2. Min key dan plus key. Berarti kan hasilnya 0 gitu. Nah, lalu karena key include-nya tadi 0, berarti kan tadi E-nya ketemunya ini ya. E-nya sama dengan 0 ya, karena itu tadi ini, min key plus key. Nah, lalu untuk potensial di titik B, itu kita memakai ini, E sama dengan 0 ini. Sehingga karena E sama dengan 0, kalau dimasukkan ke rumus tadi, kan tetap hasilnya 0. Sama hasilnya 0. Ini EDR. Gini ya. Min integral EDR. Ini entah, mungkin ini C ya. Nah, ini C. Ini berarti ya intinya dari pusat sebenarnya, dari A. Nah, ini A sampai C. Karena E-nya sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Sehingga untuk VB itu sama dengan 0. Nah, ada yang mau ditanyain? Udah ini, lumayan jelas ya. Nah, ini untuk pertanyaannya itu tadi adalah mencari beda potensial antara titik A dan B. Jadi tadi itu kita sebenarnya mencari VA dan VB. Ini mencari potensial di titik A, mencari potensial di titik B, maka untuk mencari beda potensial, itu berarti selisih dari VA dan VB. Ya, selisih VA dan VB. Sehingga untuk VAB itu berarti beda potensial di titik A dan B. Itu sama dengan ini, VA dikurangi VB. Sehingga VA-nya sudah ketemu, ini. Lalu VB-nya kan 0. Dikurangi 0. Sehingga VAB sama dengan Q per 4 pi epsilon 0, 1 per B min 1 per A. Begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau saya lanjut dulu ya? Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi, di sini ada sebuah loop. Nah, jadi di sini ada sebuah loop berbentuk lingkaran dengan jari-jari, nggak kelihatan soalnya. Nah, ini R-nya 1 cm dialiri arus I2. Ini I2 ya. I2 sama dengan 1 ampere. Searah jarum jam. Jadi arusnya itu nanti dia melingkar gini. Nah, melingkar gini. Besarnya 1 ampere. Nah, lalu pada jarak D sama dengan 4 cm. Jadi ini 4 cm itu ada sebuah kawat lurus dengan arus I1. Nah, ini I1 yang tadi I2. Nah, di sini yang ditanyakan induksi magnetik oleh loop yang berbentuk lingkaran berarus I2 pada pusatnya, lalu yang B besar dan arah arus I1 supaya induksi magnetik di pusat loop bernilai 0. Jadi untuk yang A, maaf, bentar. Nah, untuk yang A, ini yang A, itu yang ditanyakan induksi magnetik.
induksi magnetik di titik pusat ini. Di titik pusat dari lingkaran yang diakibatkan oleh ini cincin tadi, loop tadi. Tanpa pengaruh ini ya, tanpa pengaruh kawat arus tapi. Kawat lurus maksudnya. Nah, lalu yang B itu yang ditanyakan ini kan I1 tidak diketahui. Maka di sini yang ditanyakan itu I1. I1-nya berapa supaya magnetik di tengah ini itu nilainya sama dengan 0. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini untuk induksi magnetiknya ya. Jadi untuk induksi magnetik sendiri pada pusat itu, nah ini tadi lingkaran, ini ada pusat, lalu untuk arah arusnya kan gini ya tadi. Untuk induksi magnetiknya itu ini sudah ada rumusnya, jadi B sama dengan μ0 dikalikan I per 2R. Nah, untuk μ0-nya sendiri, permeabilitas ini namanya ya, itu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan arus yang mengalir pada loop. Berarti tadi adalah 1 per 2 kalikan, nah jari-jarinya tadi ini ya, 10 pangkat min 2. Sehingga induksi magnetik itu sama dengan ini 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyain? Jadi ini langsung masuk rumus aja sih. Kalian tahu rumus dari ini? Apa? Dari loop ini, induksi di pusat dari loop ini, nanti langsung pakai ini aja. Rumusnya langsung diketahui gitu. Itu untuk yang A. Kalau yang B, nah ini kan tadi untuk yang A kan ini ya, karena pengaruh loop lingkaran aja. Itu B-nya berapa yang di tengah. Kalau yang A itu nanti kita bermain juga pada ini kawat lurus. Dua-duanya ditinjau. Jadi karena tadi gambarnya kan gini. Ini maksudnya loopnya gini. Yang dicari di titik pusat ini. Lalu untuk kawatnya arahnya ke kanan juga. Nah, maka dengan kaidah tangan kanan, kalau yang di bawah itu berarti untuk yang keluar di bawah ini ya. Ini saya dot. Lalu yang atas itu, bener nggak? Oh, salah, maaf. Ini cross. Saya hapus saja. Ini cross. Karena ini arahnya masuk. Kalau kalian menggunakan ini kaidah tangan kanan, nah ini arahnya masuk yang bawah, sedangkan yang atas ini dot. Gitu. Ini dot. Itu kalau kalau dari ini, dari kawat yang lurus. Lalu kalau untuk yang yang loop itu juga sama dengan kaidah tangan kanan. Berarti untuk yang di dalam loop itu dia adalah cross. Berarti artinya masuk. Kalau yang di luar itu dot. Nah, ini dot. Sehingga untuk B2 itu dia hasilnya plus. B2 itu gimana ya? Bukan plus. Sebenarnya seperti ini. Jadi
kan kita mencari induksi magnetik di titik pusat dari loop ya. Nah, kalau terhadap kawat lurus itu berarti kan dia dot karena dia berada di atas dari kawat lurus. Sedangkan kalau terhadap loop itu kan dia berarti cross karena dia di dalam loop gitu. Maka nanti dot sama cross itu kan berarti berlawanan, satunya masuk, satunya keluar. Sehingga di sini B2 dikurangi B1 gitu. Atau sama aja B1 dikurangi B2. Intinya berlawanan. Makanya yang satunya plus, yang satunya min. Jadi seperti itu. Lalu yang dicari itu kan ini ya. Tadi yang diketahui itu di titik pusat ini dia induksinya harus 0. Nah ini, jadi di sini sama dengan 0. B1 sama dengan B2. Nah, B1-nya sama dengan B2. Maka di sini untuk B1-nya berarti B1 itu kan ini. Nol dikalikan I1 kan aja yang diketahui. Tadi kan yang ditanyakan adalah I1. Nah ini I1 bisa disendirikan. Nah, bisa disendirikan sehingga I1 sama dengan PDI 2 per R gitu. Sehingga Pi-nya berapa, D-nya tadi jaraknya kan 4 cm, itu diubah ke meter. Untuk I2-nya tadi sudah diketahui 1 ampere. Nah, untuk R-nya itu adalah 10 pangkat min 2. Sehingga I1-nya itu sama dengan ini 12, maaf tadi keputus nggak? Tidak, Kak. Keputus. Ya, tadi dari mana ya? Sampai mana ya? Bentar, saya screen lagi. Tadi sampai mana? Sampai yang Keputusnya. I1 itu, Bu. Kak. Oh, I1. Ya. Ya, saya ulang lagi. Jadi, nah ini I1, bentar. Nah, ini kan I1-nya kan ini. Ini bisa dicoret gini kan. Nah, new 0 juga bisa dicoret. Sehingga I1 itu sama dengan, nah ini kan dipindah ruas ya. Sehingga ini sama dengan Pi DI2 per R. Nah, itu. Ini tinggal kalian masukkan. Sehingga I1-nya sama dengan 12,56 ampere. Oh ya, maaf sebelumnya itu saya salah jelasin. Saya ulang lagi ya. Ini jadi kan tadi ada loop. Nah, arahnya searah jarum jam. Nah, ini ada kawat lurus. Nah, ini untuk yang loop itu dia kan berarti karena dia searah jarum jam. Ini kalau menggunakan kaidah tangan kanan itu yang dalam berarti cross ya. Cross itu bukan. Bentar. Oh ya benar, ini cross. Berarti arahnya keluar gitu. Masuk. Ini arahnya masuk. Yang luar itu ini dot. Dot itu artinya keluar. Nah, kalau kawat yang di bawah ini tadi maaf ya, ini belum diketahui arusnya ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini supaya B di tengah itu bernilai 0, berarti kan kita harus istilahnya itu bagaimana dari kawat lurus ini dia menghasilkan ini induksi yang berkebalikan dengan cross. Berarti kan untuk yang di atas itu dia harus jadi dot.
yang bawah jadi cross gitu. Makanya untuk ini, untuk arus I1 itu dia arahnya ke kanan. Nah, ini pakai kaidah tangan kanan, jadi jempol kalian itu sebagai arus ya, itu ke kanan. Nah, nanti untuk yang atas itu kan berarti keluar, yang bawah itu berarti masuk cross gitu. Intinya itu kalian harus apa ya, untuk kawat yang satu ini dia harus menghasilkan medan induksi yang berkebalikan ini dengan yang ada di dalam loop. Nah, yang di dalam loop itu kan cross. Maka untuk kawat arus ini, untuk kawat ini dia hasilnya harus dot di tengah loop ini gitu. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oh, permisi Mbak, izin bertanya. Ya. Untuk D-nya itu apa ya Mbak? Oh, untuk D. Ya, jadi D-nya itu, nah tadi kan ini ada loop, ini ada kawat. Jadi D itu jarak dari loopnya sendiri ke kawat gitu. Yang ada di gambar tadi kan ini. Bentar. Nah, ini dia ada jarak dari pusatnya sampai kawat itu D, nilainya D. Nah, ini D-nya itu 4 cm, berarti diubah ke ini apa tadi, meter gitu ya. Udah jelas? Baik Mbak, sudah jelas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masalah kaidah tangan kanan pasti muncul deh. Di ujian tuh pasti ada. Jadi kalian harus memahami itu, kaidah tangan kanan untuk kawat lurus dan juga untuk kumparan. Nah, itu ada sendiri nanti. Mainnya di situ. Kalau untuk Fisdes 2 memang begitu. Nah, ini tadi juga main tangan kan. Kaidah tangan kanan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ini ya, saya lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang sebelumnya juga nggak apa-apa kok. Yang soal-soal sebelumnya. Izin Ya. bertanya, Mbak. Ya, gimana? Seandainya cuman diketahui jarak antara kawat sama lingkaran gitu gimana Mbak ngitungnya? Oh, kawat sama lingkaran. Iya, maksudnya nggak spesifik ke pusat gitu, cuma langsung ke Oh, lingkaran aja gitu Mbak. ya. Berarti nanti kan ini, untuk jari-jarinya kan diketahui, iya kan? Iya Mbak. Nah, berarti ya ini kamu tambahkan ini jari-jarinya kan. D itu berarti dari ini ya, dari titik ini sampai sini. Nah, misal yang diketahui sini gitu ya. Misal ini berapa? 4. Misal aja ini, jangan deh, 5 aja. Nah, 5. Jari-jarinya misal diketahui berapa? 3. Ya udah, berarti D-nya 3 tambah 5 gitu. Gimana? Oke Mbak, terima kasih. 4. Udah tah? Sudah Mbak. Ya, saya lanjut dulu aja ya untuk soal yang selanjutnya. Nah, ini. Bentar. Ini di sini untuk pertanyaannya, suatu rangkaian RLC seri dengan R sekian, L sekian, dan C sekian. Nah, ini 25 ohm, 30 milihenry, dan 12 mikrofarad gitu ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik
yang memiliki tegangan efektif 90 volt dan frekuensi 500 Hz. Nah, di sini hitunglah untuk yang A impedansi rangkaian, yang B tegangan efektif, ya ada masing-masing komponen gitu ya. Untuk yang C ini faktor daya dalam rangkaian, untuk yang D frekuensi resonansi. Nah, ini berarti untuk gambarnya jadi seperti ini. Maaf. Ini. Nah, dia kan seri, RLC seri rangkaiannya. Jadi ini nanti ada R. Nah, ini ada kapasitor. Lalu di sini ada induktor. Nah, ini dirangkai seri gitu. Lalu nanti dihubungkan dengan suatu, ya ini tegangan. Ya gambarnya nggak gini. Kok ini tegangannya, sumber tegangannya gitu. Lalu ini adalah V efektif ya. VEF. Nah, ini adalah F-nya gitu. Lalu ditanya impedansi rangkaian. Jadi ini Z yang ditanyakan. Kalau yang B itu yang ditanyakan VEF. VEF tapi di tiap komponen, bukan VEF yang ini ya. Lalu yang D itu frekuensi resonansi. Nah, ini langsung aja. Bentar. Jadi untuk yang A tadi kan yang ditanyakan impedansi. Nah, untuk mencari impedansi itu rumusnya adalah ini. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Gitu. Nah, R-nya sudah diketahui. Untuk XL dan XC ini masih perlu dicari. Nah, mencarinya adalah ini. XL itu sama dengan omega dikalikan L. Omega sendiri itu sama dengan 2pi dikalikan F. Jadi ini adalah 2pi FL. Gitu. Nah, ini 2pi. Pi-nya 3,14, lalu F itu bukan tadi frekuensi. Nah, ini frekuensinya sudah diketahui 500, lalu untuk L-nya, nah tadi L-nya berapa ya? Lupa, bentar. Nanti aja deh. Pokoknya L-nya kan ini ya, 30 kali 10 pangkat min 3, sehingga XL-nya 94,2 ohm. Gitu. Ini untuk XL. Nah, XC itu 1 per omega C. Berarti 1 per 2πf kalikan C. Nah, ini omeganya itu adalah 2πf. Maka di sini tinggal kalian masukkan 1 per, nah ini 250 dikalikan pi-nya 3,14 ya. Kalikan C. Nah, ini C, sehingga XC-nya ini 26,54 ohm. Lalu untuk XL dan XC kalian masukkan ke rumus Z. Maaf, ini biar enggak terlalu, nah ini XL kalian masukkan, nah ini XL-nya, XC-nya kalian masukkan. Ini dengan pakai kalkulator nanti ketemunya ini 72,13 ohm. Nah, bentar, ini tadi untuk L-nya kan 30 mH. Nah, ini kalian ubah ke Henry gitu. Jadi nanti hasilnya itu 30 kali 10 pangkat min 3. Ini intinya mengubah satuan. Gitu ya. 30 mH kalian ubah ke Henry. 30 Henry gitu. Nah, untuk yang C kan ini 12 mikrofarad. Itu kalian ubah ke farad. Nah, untuk berapa, maksudnya 12 mikrofarad itu berapa farad, itu nanti bisa kalian cari di internet aja. Ini 30 mH, 1 mH-nya berapa Henry gitu, nanti ada. Nah, nanti hasilnya ini gitu. Mengubah satuan gitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan?
Saya lanjut dulu ya. Lalu untuk yang B itu yang ditanyakan adalah ini. Tegangan efektif pada resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi di sini yang diketahui kan tadi VEF sudah diketahui ya. Nah, Z-nya sudah diketahui dari yang kita cari ini. Jadi ini rumus untuk mencari arus efektif. Nah, untuk arus efektif itu sama dengan tegangan efektif dibagikan Z. Tadi untuk VEF-nya sudah diketahui. Nah, ini 90 volt gitu ya. Bagi berapa tadi? 72,13 ohm untuk impedansinya. Sehingga arus efektif itu sama dengan 1,25 ampere. Nah, kalau sudah ketemu arus efektif, maka bisa dicari ini tegangan efektif pada masing-masing komponen. Ini nggak usah dilihat. Ini nggak ada hubungannya, masih belum berhubungan. Nah, langsung ke ini aja. Ini. Jadi untuk tegangan efektif pada resistor itu kan sama dengan ini arus efektif dikalikan R. Nah, ini 1,25 dikalikan tadi 25 ohm. Hasilnya 31,19 volt. Untuk tegangan efektif pada konduktor, ya ini pada konduktor, maaf, ini bukan konduktor, induktor. Ini pada induktor, ya. Nah, ini induktor, yaitu berarti IEF dikalikan XL, X-nya konduktor, ya. Sehingga hasilnya itu 1,25 dikalikan 94,2. Tadi kan XL ini 94,2. Nah, sama dengan 117,75 volt. Nah, begitu juga dengan yang kapasitor. Jadi yang kapasitor itu ya untuk XL-nya diganti XC gitu aja. Nanti hasilnya 33,175 volt. Jadi intinya untuk mencari tegangan efektif pada resistor, tegangan efektif pada konduktor, pada resistor, pada konduktor, dan pada kapasitor itu kalian harus mencari Z dulu. Nah, ini mencari Z dulu, lalu mencari ini. Ini udah diketahui. Maksud saya mencari ini arus efektif dulu, nanti bisa dimasukkan ke rumusnya. Jadi kayak VR sama dengan IEF kalikan R gitu ya. Ini maaf kursornya agak terlambat, bentar. Pakai yang ini aja. Mbak, izin bertanya. Ya. Untuk yang Z tadi apa Pak ya? Impedan, ya, Z itu impedansi. Terima kasih Mbak. Ya, kok ini agak benar ya. Sebentar. Maaf, agak error tadi. Nah, ini saya screen lagi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari ini dulu.
Mbak, mau tanya Mbak, Iya, coba ke atas sedikit, ke atas lagi, iya. yang ada gambar rangkaiannya. Gambar rangkaian. Oh, belum tak gambar. Apa aku gambar lagi ya? Nggak usah, ini kan tadi dibikin seri ya Mbak. Mm-mm. Iya, Nanti kalau misalnya dibikin paralel, rumusnya sama apa nggak Mbak oh, caranya? iya ya. Kalau dibikin paralel itu nanti beda lagi. Cuma di sini saya ini sih belum tahu, belum lihat lagi untuk rumusnya itu seperti apa, gitu. Ya beda lagi. Tapi biasanya ini sih, kalau yang apa? Kalau yang RLC itu jarang kalau paralel, pasti seri. Gitu. Ya, oke Mbak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi masih sampai B ya. Oke, aku ini lanjut dulu aja. Nah, yang C itu yang ditanyakan apa tadi? Faktor daya dalam rangkaian ya. Faktor daya dalam rangkaian. Jadi yang ditanyakan itu, nah ini, sebentar. Nah ini faktor daya dalam rangkaian itu rumusnya adalah ini cos theta sama dengan R per Z. Nah ini faktor daya dalam rangkaian itu adalah ini cos theta. Itu nanti sama dengan R per Z gitu ya. Nah untuk R-nya itu sama dengan 25 tadi. Untuk Z-nya itu kan tadi impedansi sama dengan 72,13, maka hasilnya 0,35. Ini tanpa satuan gitu. Ini semacam koefisien. Sebenarnya ini ada apa? Ada simbolnya. Cuma saya lupa ini simbolnya apa. Nah, ini cos theta itu rumusnya. Ya anggap aja nanti misal alfa atau beta gitu ya. Nah, ini. Jadi, kalau misal alfa ya gini. Alfa sama dengan cos theta. Gitu. Ini lebih ke apa ya? Lebih kayak ke konstanta. Jadi nanti di sini dia tidak ada apa? Tidak ada satuan untuk faktor daya. Jadi begitu. Nah, lalu untuk yang frekuensi resonansi, nah ini langsung aja. F itu sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Nanti untuk L-nya berapa kan sudah tahu. Untuk C-nya berapa kan sudah tahu. Ya udah itu tinggal dimasukkan. Nah, hasilnya 265,39 Hz. Tapi ini frekuensi resonansi ya, bukan frekuensi yang 500 Hz tadi. Itu berbeda. Atau kalau kalian bingung, ini mungkin kasih lambang gini aja. FR gitu bisa. Untuk membedakan F yang sebelumnya. Jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Atau ini ya, saya lanjut dulu aja untuk yang lain. Nah ini ada soal, ini tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2017 atau 2016, ya itu pokoknya antara itulah. Ini soalnya hampir mirip kayak yang sebelumnya, cuma di sini tuh dia hanya terdiri dari ini satu jenis bahan dari bolanya. Kalau tadi kan ada konduktor 1 sama konduktor 2. Nah kalau di sini dia cuma ini satu aja, satu bahan aja. Nah di sini untuk soalnya sebuah bola isolator. Jadi dia isolator ya. Ini perlu diingat. Nah itu jari-jarinya R. Ini jari-jarinya R dan muatannya itu min Q. Nah gini. Ini muatannya ya. Dengan hukum Gauss, hitunglah medan listrik sebagai fungsi jarak
Kalau tadi itu nilai medan listrik, kalau ini medan listrik sebagai fungsi jarak, lalu yang B potensial listrik sebagai fungsi jarak juga. Gitu. Nah, nanti ada perbedaan. Ini saya tunjukkan. Tadi kan untuk rumusnya itu ini ya. Untuk rumus hukum Gauss-nya kan ini. Nah, integral EDA Q epsilon 0. Lalu di sini, nah langsung loncat di sini dulu ya. Berarti E dikalikan 4πr kuadrat tadi kan. Untuk dA-nya, untuk luasan Gauss-nya kan 4πr kuadrat, seperti yang tadi. Lalu untuk Q include-nya, itu begini. Bentar. Saya agak bingung menjelaskannya. Nah, ini kan di dalam bola. Yang ditanya itu yang di dalam bola dulu ya nih. Medan listrik di dalam bola. Nah, yang di dalam bola. Berarti di sini untuk Q include-nya, atau saya kasih dasaran dulu aja sebelum menjelaskan ini. Jadi untuk bola itu nanti ada dua. Ada yang isolator sama konduktor. Gini ya, konduktor. Nah, kalau kalian mencari di untuk yang isolator itu untuk muatan di dalamnya itu dia masih bernilai. Sedangkan kalau di konduktor, kalau kalian mencari muatan di dalam, ya meskipun ini misal muatan dari konduktor itu min Q, tapi kalau kalian mencari muatan di dalam itu nanti dia hasilnya 0 gitu. Dia akan baru bernilai kalau kalian nyarinya itu di permukaan. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan isolator. Nah, di dalam bola. Kalau di dalam bola ini masih bernilai. Jadi ini kalian cari untuk Q-nya. Nah, Q include-nya itu cara mencarinya ini berarti Q include per Q total itu sama dengan V include atau V yang dilingkupi per V total. Gitu. Nah, untuk Q include-nya itu yang kita cari. Berarti ini tak tulis Q include aja ya. Q include per, nah ini Q totalnya, berarti tadi yang diketahui kan min Q. Nah, ini min Q gitu. Lalu sama dengan, nah ini V include. Jadi gini konsepnya itu, ini kan ada lingkaran. Nah, kalian kan nyarinya ini yang ada di dalam bola. Jadi ini semisal R. Ini R besar ya. Nah, ini pusat. Ini gini ya, titik-titik gini. Jadi sebenarnya itu kalian mencari Q yang ada di sini. Q yang di lingkup, Q yang ada di dalam bola ini. Kalau nyari Q yang di luar berarti kan langsung min Q. Kalau di dalam itu nanti untuk Q-nya itu beda gitu. Maka di sini untuk V include-nya itu kalian memakai ini volume yang ada di dalam ini. Maka di sini 4/3 pi R pangkat 3. Nah, V total berarti pakai yang ini yang di luar totalnya kan. Maka di sini 4/3 pi R pangkat 3 gitu. Nah, ini bisa dicoret sehingga Q include
itu sama dengan min R pangkat 3 Q per R besar pangkat 3 gitu ya. Nah ini. Ya agak ribet. Memang agak ribet di sini. Sehingga nanti ini key include-nya kalian masukkan ke sini. EDA berarti kan E 4πr kuadrat sama dengan, nah ini min R pangkat 3 Q per R pangkat 3 epsilon. Nah dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Oh ya maaf, terus E-nya sama dengan nih, min 1/4 pi epsilon 0. Nah ini Q per R pangkat 3 gitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Gimana? Lanjut, Mbak. Oh ya, saya lanjut. Nah itu kan untuk R yang di dalam bola. Sekarang R yang di luar bola. Itu nanti juga sama. Ini lebih gampang lagi. Jadi integral EDA itu sama dengan Q include per epsilon 0. Nah karena di luar bola, tadi kan untuk bolanya adalah min Q. Ini min Q. Nah di sini di luar bola kan yang dicari di luar bola. Jadi kan di sini di luar. Nah ini saya tarik garis titik-titik gini melingkar. Jadi yang dilingkupi oleh ini garis terluar ini karena dia ada di luar bola. Nah ini ditarik. Nanti untuk key include-nya berarti semua yang dilingkupi oleh lingkaran besar ini. Berarti kan cuma ini aja min Q. Nah konsepnya kayak gitu. Nah ini epsilon 0 E 4πr kuadrat, sehingga E sama dengan, nah ini min 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah hasilnya kayak gitu aja. Kalau sebelumnya kan nilai, karena memang yang dicari sebelumnya itu kan besar medan listrik gitu ya. Kalau di sini, di soal ini itu dia yang ditanyakan besar medan, temukan medan listrik dalam fungsi R gitu. Nah jadi ini ada fungsi R-nya. Masih ada R-nya. Dan tadi kan juga nggak diketahui R-nya berapa, Q-nya berapa gitu. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya lanjut? Mbak. Oh ya, gimana? Ya kalau seandainya yang pertanyaan kedua ini kalau misalnya bolanya konduktor itu bagaimana, Mbak? Iya, kalau bolanya konduktor berarti gini. Ini misal bola ya. Bola konduktor. Nah, sama-sama yang dicari, misal pertanyaannya sama gitu ya. Di dalam bola dan di luar bola. Nah, kalau di dalam bola ini sama ya kayak tadi, besarnya min Q aja gitu. Kalau di dalam bola, karena dia konduktor, berarti nanti Q include-nya 0. Gitu. Sehingga E-nya nanti sama dengan 0. Karena untuk bola konduktor, kalau kalian nyari di di dalam ini di dalam bola konduktor, itu nanti untuk Q-nya itu sama dengan 0. Karena kan di dalam bola konduktor. Q-nya itu hanya ada di permukaan, jadi kayak gitu. Untuk di dalamnya itu nggak ada, cuma untuk total Q-nya itu memang min Q, gitu. Jadi nanti E-nya itu sama dengan 0. Jadi nggak pakai yang ini, yang di lingkar ini. Ini cuma buat isolator aja. Nah, terus untuk yang Untuk yang luar bola itu berarti gini.
kan di luar bola ya. Nah ini berarti di luar bola gini. Biar bisa bayangin kalau di dalam itu gini. Nah ini di dalam. Nah ini kalau ini di luar ya ini. Jadi sama konsepnya. Integral EDA kan sama dengan Q include per epsilon 0. Nah, berarti Q yang dilingkupi. Karena ini konduktor. Nah, kalau konduktor, tadi kan aku bilang min Q ya, muatannya min Q. Nah, dia kan tapi sudah ada di permukaan ini. Untuk muatannya kan sudah ada di permukaan bola ini, min Q. Jadi, untuk min Q sendiri itu kan masih dilingkupi oleh ini, garis terluar ini. Jadi nanti ya ini sama min Q gitu. Sehingga E-nya itu nanti sama. E-nya sama min 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Jadi gitu. Bedanya itu cuma yang ada di dalam bola gitu aja. Untuk yang di luar nanti sama. Gimana? Baik Mbak. Lalu Ya. kalau misalnya pertanyaan untuk pas di R itu nggak ada berarti Mbak? Pasti di antara itu. Di antara mana? Misalnya ditanya untuk medan listrik jika di R gitu. Oh, jika di antara Tidak. kalau dek Pasti di dalam atau di luar gitu berarti ya Mbak ya? iya. Ya, iya baik Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Misal kayak ini ya, ini bola konduktor. Misal yang ditanyakan, ya pokok kemungkinannya dua itu sih, di luar atau di dalam. Kalau misal yang ditanyakan gini, misal ini titik A gitu ya, ini B. Yang ditanyakan E dari A sampai B, ya berarti ya 0 kalau untuk konduktor. Nah, kalau untuk isolator, maka kalian harus mencari ini dulu, Q include-nya gitu. Gimana, sudah menjawab? Sudah ya? Sudah. Ya. Kasih. Nah, ini tadi untuk E-nya aja. Sekarang untuk mencari V-nya. V sebagai fungsi R. Caranya seperti yang sebelumnya. Jadi ini kan R di dalam bola ya. Di dalam bola R kurang dari R besar maksudnya. Nah ini. Itu berarti untuk V-nya itu kan, ya untuk mengingat ya saya tulis saja. V kan sama dengan min integral. Nah ini EDR gitu. Berarti ya kalau di dalam bola E-nya pakai yang ini. Yang ini. Nah ini kalian masukkan. Sebentar ini QR. Oh ya ini kayak ada yang salah ya. Bentar. Kita lihat lagi. Oh ini kurang. Ada R-nya. Atau sama aja. Oh ini belum saya coret ya. Bentar. Sama dengan 4P R kuadrat. Please, thank you. Ini kayaknya ada yang typo. Min 1 per 4 pi epsilon 0. Nah ini kalian pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Ini typo. Jadi ini R besar pangkat 3. Nah ini QR gitu ya. Nanti kalian ini hitung biasa. Diintegralkan. Ya pasti udah bisa kan mengintegralkan. Nanti ketemunya ini hasilnya. Oh ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebentar, ini tadi penjelasannya kurang jelas. Saya ulang aja. Jadi kan ini di dalam bola ya, V di dalam bola. Nah ini biar lebih jelas saja, aku gambar. Nah berarti kan
titiknya ada di dalam bola ini. Ini mencari V-nya di sini ya. Maka cara mencarinya itu kan tadi sama dengan min integral EdR, gitu kan? Ya, tadi ada salah penjelasan, maaf. Nah, berarti kan tadi seperti yang aku bilang, itu dari luar ke dalam. Jadi, dari tak hingga sampai, misal ini R gitu aja ya. Titik ini adalah R. Nah, di sini, dia ada dua daerah, di luar bola dan di dalam bola. Jadi, ini nanti kebagi. Yang di luar bola, itu berarti tak hingga sampai R besar. Nah, karena kan di sini R besar ya, ini R besar, berarti tak hingga sampai R besar. Nah, ini E1 gitu aja, tak misalin E1 DR, lalu dikurangi, bukan dikurangi, ya ditambah, karena kan ini min EDR tadi. Nah, ini R sampai R kecil gitu, EDR. Nah, makanya ini ada dua integral kan, tak hingga sampai R besar, nah ini R besar sampai R kecil. Nah, untuk E-nya berarti menyesuaikan. Kalau di luar, ya kalian pakai yang tadi. Maaf, yang di luar bola tadi ini ya, E-nya. Nah, untuk yang di dalam bola, E di dalam bola berarti ini. Min 1/4 pi epsilon 0 di R per R kuadrat gitu. Nah, ini kayaknya ada typo, maaf sedikit typo. Intinya itu yang atas ini kalian masukkan E untuk di luar bola. Untuk yang di dalam ini kalian masukkan E untuk yang di dalam bola gitu ya. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal masukin Permisi, aja. Mbak. Iya. Gimana? Untuk yang di dalam itu memang salah ketik gitu, Mbak. Itu. Iya, iya. Ini yang ini ya. Ini salah ketik. Nah, ya kan? Ini harusnya R besar pangkat 3. Nah, ini R benar. Nanti kalian integralkan. Nah, hasilnya ini. Yang atas kalian integralkan, nanti hasilnya ini. Gitu. Gimana? Udah jelas. Ya, Ini suara saya putus-putus enggak? Kira-kira. agak putus-putus, Mbak. Ya, agak putus-putus. Tapi jelas kan? Masih jelas kan? Jelas. Ya. Nah, ini untuk V yang di luar bola. Jadi tadi kan ini ada bola. Nah, ini titik di luar ya. Cari V-nya kan berarti di sini. Nah, berarti untuk mencari V itu kan min integral EdR. Nah, untuk integralnya, nah ini kan di luar. Berarti di sini cuma ada satu daerah aja, yaitu di luar. Berarti nanti dari tak hingga sampai sini. Nah, ini sampai R kecil gitu. Tak hingga sampai R. Nah, E untuk di luar bola itu adalah ini. Ya. Ini maaf kalau typo. Pokok yang tadi apa? Yang sudah kita temukan tadi. Untuk yang di luar bola ini. Kalian masukkan, lalu kalian integralkan sehingga V itu sama dengan min 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Nah, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Gimana?
Atau ini udah jelas ya? Lanjut, Mbak. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ini tanya aja. Yang sebelumnya enggak apa-apa. Nah, ini untuk soal selanjutnya. Jadi di sini ada kawat 1 dan kawat 2. Nah, ini ada persegi 4 ya, ABCD. Gitu. Jadi di sini untuk kawat 1 dia adalah 10 ampere. Kawat 2 20 ampere. Kawat 3 itu berbentuk persegi panjang. Nah, ini persegi panjang, ini kawat 3-nya ya. Jika diketahui AB, jadi ini AB 30 cm, BC 60 cm, lalu ini 10 cm ya, M-nya 10 cm, N-nya 20 cm, ya. Maka di sini tentukan besar. Nah, untuk A itu gaya persatuan panjang. Berarti ini yang ditanyakan adalah F per L. Yang dialami oleh kedua kawat berarus. Berarti gaya persatuan panjang yang dialami antara ini dua kawat lurus ini ya. Untuk yang B itu yang ditanyakan adalah flux magnetik luasan ABCD akibat I2. Untuk yang C itu flux total di ABCD. Nah, ini tak lanjut dulu aja biar lebih jelasnya. Jadi tadi kan ada dua kawat gini ya, dua kawat. Ini ada kawat 1, kawat 2. Ya, ini masing-masing dialiri oleh arus gitu. Maka di sini nanti akan timbul ini gaya antar dua kawat ini gitu. Maka di sini kan tadi yang ditanyakan F per L ya, F per L. Nah, untuk F-nya sendiri itu bisa dari F12 atau ini F21 gitu. Nah, kalau di soal ini kita pakainya F12. Ya, sama aja. Nanti pakai F21 juga bisa. Cuma di sini F12 gitu ya. Nah, ini kan F itu sama dengan B dikalikan arus dikalikan panjang gitu. F12 itu maksudnya adalah jadi gini. Misal ini apa? Kawat 1, ini adalah kawat 2, maka F12 itu adalah gaya yang ada di ini kawat 1 akibat medan dari gaya 2. Maka di sini B2 gitu kan. Karena kawat 1 ini dia dipengaruhi oleh medan dari kawat 2 sehingga di kawat 1 ini dia ada gaya gitu. Nah, ini F12 itu maknanya ya ini. B-nya itu karena kawat karena kawat 2 gitu. Sedangkan I1-nya dan L-nya itu ya punya dari kawat 1 sendiri. Nah, tadi kan ini F12 sama dengan B2 I1 kalikan L. Tadi yang ditanyakan F per L, jadi L-nya bisa tak pindah ke bawah. Nah, ini F12 per L. Kan sama aja dengan F per L. Soalnya F12 itu ya sama dengan F gitu. Nah, tinggal F12 per L B2 I1 gitu kan. Nah, ini I1 B2 itu sama dengan mu 0 I2 per 2 PA gitu. Sehingga kalau dimasukkan, nah ini kalian masukkan, tadi kan sudah diketahui masing-masing. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, itu. Lalu saya lanjut dulu ya. Untuk yang flux.
Ini yang B itu yang ditanyakan tadi adalah, jadi ini ada kawat. Saya lupa mana yang kawat 1, mana yang kawat 2. Ini kayaknya tadi, ya misal ini 1, ini 2 gitu aja. Nah ini ada persegi gitu. Nah ini kan yang ditanyakan flux magnet pada ABCD akibat I2. Jadi nanti kalian tuh nyari flux di sini, flux di persegi ini akibat kawat ini aja. Jadi kawat ini kita abaikan, kawat satunya kita abaikan. Nah untuk rumusnya flux 2 itu sama dengan integral B2 dikalikan dA. Nah di sini ini mungkin kalau langsung ditulis gini masih bingung ya. Jadi B2 sendiri itu sama dengan ini. Mu 0 ini I2 mu 0 LBC per 2pi. Bentar. Masih bingung kalau gini. Jadi dA itu sama dengan ini. Sama dengan berapa ya tadi? Nah ini. Ini dA-nya. dA itu sama dengan L dx. Nah, sedangkan yang bawah ini, yang ini, itu adalah B-nya. Jadi, saya tulis ulang aja, B2 itu sama dengan mu 0I I2 per 2px. Ini kalian jangan bingung dengan X ini ya. Tadi kan ada yang A, ada yang D. Itu sebenarnya sama aja. Yang penting X itu artinya apa ya? Jarak. Tadi kan A juga jarak, D itu juga jarak. Ya, kalau di sini X pakainya gitu. Tapi ini juga bisa A. Kalau ini A berarti DX-nya ya DA gitu. Bentar kembali ke ini aja ya, kembali ke gambar tadi. Supaya kalian tahu integralnya kok bisa gini tuh gini. Jadi ceritanya kan tadi terhadap kawat 1 ya, kawat 2. Nah, kawat 2. Untuk dA-nya sendiri itu L dikalikan dx. Nah, dx itu kan berarti perubahan x, berarti dari ini sampai sini. Nah, maka tadi integralnya itu berarti dari titik ini sampai ini. Berarti integralnya itu kalau dari titik 1 ini berarti berapa? N plus M gitu ya. N plus M. Nah, untuk yang di titik C itu N plus M ditambah ini kan DC gitu. Nah, untuk L-nya ini pakai LBC atau LAD, tapi di sini saya pakainya LBC gitu ya. Sehingga kembali lagi ke sebelumnya. Nah, ini integralnya. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang tadi. M plus N, nah ini M plus N ditambah LAB. Ya, tadi kan DC itu sama dengan LAB gitu kan. Kok DC sih? Ini yang panjangnya dari A sampai B. Nah ini LAB ini. Ini tadi B-nya yang ini ya. Ini B. Nah ini adalah B. Ini adalah DA. Gitu. Nanti kalian integralkan. Hasilnya adalah ini.
Atau perlu saya integralkan aja ya, biar nggak bingung. Ya dikit-dikit. Jadi untuk mu 0 ini bisa dikeluarkan. Untuk I2 itu bisa dikeluarkan. Nah ini. Untuk LBC itu bisa dikeluarkan. Nah ini 2pi juga bisa dikeluarkan. Berarti yang ada di dalam itu tinggal dx per x gitu kan. Sehingga nanti integral dx per x itu kan sama dengan ln x. Nah, ln x ini kalian masukkan ini integralnya, intervalnya. Jadi dari yang atas dulu itu berarti berapa? Ln m plus n ditambah LAB gitu ya. Dikurangi ini yang apa? Bawah itu ln dan m plus n. Nah ini ya gitu ya. Nah kan hasilnya ini. Kalau memakai sifat logaritma, ln m plus n plus LAB dikurangi ln m plus n itu berarti sama dengan ini, ln m plus n plus LAB per m plus n. Jadi kayak gitu. Kenapa bisa jadi ini? Nah ini tinggal kalian masukkan. Tadi kan sudah diketahui m-nya berapa, n-nya berapa, LAB berapa. Nah ini juga sudah diketahui. Ya intinya kalian masukkan apa yang diketahui tadi sehingga flux yang terjadi di ABCD akibat arus I2 itu sama dengan ini 1,7 kali 10 pangkat min 6. Nah ini watt gitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ini suara saya masuk kan? Masuk, Mbak. Masuk. Putus-putus Eh, enggak? agak, Mbak. Apa? Tapi jelas, Mbak. Jelas. Tapi masih jelas, Mbak. Ya, untuk Iya. L-nya itu gimana ya, Mbak? Saya lupa biar balik, Mbak. L yang mana? L-nya misalnya F12 itu L. F12 yang ini. Iya, Mbak. Apanya yang ditanyakan? Ini? Atau bentar-bentar. Iya, Mbak. Karena di sini kan kebetulan L-nya itu sama, Mbak. Kalau berbeda itu dia pakai L1 atau L2 gitu. Kalau sama pakai L1. Gitu. Ini maknanya gini ya, F12 itu kalau ada, tadi saya ulang lagi, jadi kalau ada dua kawat, nah ini kawat 2, ini kawat 1 gitu, berarti itu maksudnya itu gaya yang ada di gaya yang ada di kawat arus, gimana ya, kawat yang ada di ini, itu dia akan mengalami gaya karena akibat dari ini kawat 2 gitu kan. Berarti gayanya bekerja di sini. F12 itu gaya yang bekerja di ini kawat 1. Nah, akibat pengaruh medan dari I2. Jadi di sini B-nya itu pakai B2 gitu. Sedangkan yang lain itu tetap punyanya kawat 1 gitu.
Gimana? Baik Mbak, sudah menjawab. Ya, siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau saya lanjut dulu ya? Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kalau yang ini itu yang ditanyakan flux total. Jadi tadi kan ada ini ya, ada kawat satu, pokoknya dua kawat sama ini persegi gitu. Nah, untuk yang kawat dua, flux di ABCD akibat kawat dua itu sudah diketahui. Gitu ya. Ini tak tulis flux 2 gitu aja. Nah, itu kan sudah diketahui. Jadi di sini sekarang yang dicari itu flux di ABCD akibat kawat satu yang belum diketahui. Gitu kan. Nah, caranya juga sama. Jadi B1DA, nah nanti DA-nya kan ini, LBCDX. Untuk B-nya kan ini. Nah, integralnya ini kalian harus melihat lagi. Jadi ini kan integralnya dari M sampai M plus LAB gitu ya. Nah, coba dilihat lagi. Jadi ini. Nah, ini jelas ya, kelihatan kan? Nah, ini. Ada 2 titik. Nah, kalian lihatnya dari I1-nya tapi. Jadi kalau titik yang pertama itu M. Kalau titik yang kedua itu jaraknya berapa ini? M plus LAB gitu ya. Atau LDC, terserah sih. Sama aja nanti. LAB gitu aja. Nah, ini LAB gitu ya. Jadi integralnya nanti dari M sampai M plus LAB. Gitu. Nah, makanya di sini di bawah. Nah, ini M sampai M plus LAB. Nah, nanti juga sama caranya. Jadi ini integral dx per x kan ln x. Nah, nanti kalian masukkan untuk M sama M plus LAB-nya. Jadinya ini kan ln M plus LAB per M. Nah, itu kalian masukkan untuk yang sudah diketahui. Sehingga flux satunya itu sama dengan ini 1,7 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena di sini yang dicari flux total, nah ini hasilnya 0, jadi gimana kok bisa hasilnya 0? Itu kalian melihat dari arah fluxnya. Jadi kan tadi untuk apa? Untuk besar flux masing-masing dari I2 dan I1 itu kan sudah diketahui. Nah, sekarang kalian mencari arah fluxnya kalau mau mencari totalnya. Jadi intinya yang C itu kan dia flux total di ABCD. Nah, itu kalian tambahkan semua untuk flux 1 dan flux 2. Dan harus tahu arahnya, arah fluxnya. Nah, untuk yang I2, kalau memakai kaidah tangan kanan, itu berarti kalau di sini nanti cross. Bentar. Nah, kalau di sini itu nanti cross. Sedangkan kalau kalian memakai I1 dengan kaidah tangan kanan, itu nanti jadinya dot. Nah, berarti kan nanti berkebalikan untuk arah fluxnya, gitu kan? Makanya tadi di soal, di jawaban tadi itu ini tinggal apa ya? Istilahnya itu mencari selisihnya, kan berkebalikan. Jadi dikurangi aja. Flux 1 dikurangi flux 2, berhubung nilainya sama, maka flux totalnya 0 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Lanjut Mbak. Lanjut ya. Nah, ini
untuk soal selanjutnya, maaf ini nggak terlalu terlihat. Jadi saya perjelas saja. Ini tuh gini bangunan, gimana ya? Saya baca dulu aja. Sebuah solenoida sangat panjang memiliki jari-jari A itu 8 cm. Ini 8 cm ya. Dengan jumlah lilitan N sama dengan 200 lilitan per cm. Dan dialiri arus dengan persamaan. Nah, ini berarti arusnya itu dalam fungsi waktu. 2T kuadrat plus 3T min 2. Nah, di dalam solenoida terdapat koil. Jadi, ini solenoidanya. Yang luar itu solenoida. Nah, ini koilnya yang ada di dalam ini. Gitu. Di dalam solenoida terdapat koil dengan jumlah lilitannya. Jadi, jumlah lilitan untuk ini koil kecil ini dia adalah 250 lilitan. Dan jari-jarinya, nah di dalam ini dia 6 cm. Nah, untuk yang A itu ditanyakan GGL. GGL induksi, berarti ini epsilon gitu. Pada T sama dengan 2 sekon. Untuk yang B itu besarnya indukstansi antara solenoida dan koil. Nah, di sini saya lanjutkan. Jadi untuk yang 3A itu kan ini ya, GGL yang ditanyakan. Nah, untuk rumus GGL sendiri itu ini, min M D arus per dt. M sendiri itu sama dengan ini, N dikalikan flux per I. Nah, lalu flux sendiri, flux itu sama dengan B dikalikan A. Nah, ini. Jadi ini NBA per I, DI per dt. Nah, ini lalu untuk D-nya sendiri itu sama dengan ini. Ya, ini agak hafalan ya. Sama dengan mu 0 NI. Nah, ini dikalikan PR kuadrat. PR kuadratnya itu A-nya ya, ini A. Kalau mu 0 NI-nya itu dia adalah B. Nah, ini I, nah ini dt-nya udah ya. Ini N gitu. Lalu di sini untuk I-nya bisa dicoret. Nah, I-nya bisa dicoret. Ini sama dengan min N besar N kecil mu 0I per dikalikan PR besar kuadrat. Nah, ini maaf, tak coret aja. Tadi kan DI per dt. I-nya itu tadi yang fungsi waktu tadi dimasukkan, berarti ini 2T kuadrat plus 3T min 2. Jadi D 2T kuadrat plus 3T min 2 per dt. Ini artinya fungsi arusnya itu diturunkan terhadap waktu. Ini kalau diturunkan berarti gimana? 2T kuadrat diturunkan 4T gitu ya. Plus 3T kalau diturunkan menjadi 3. Min 2 diturunkan menjadi 0. Nah, ini tinggal ini aja. Min N besar N kecil mu 0 pi R kuadrat. Nah, ini. Ya, gitu. Bentar. Lalu dimasukkan. Nah, ini. Tadi kan untuk T-nya 2 sekon. Nah, ini. 4 dikalikan 2 plus 3 gitu. R kuadratnya itu adalah ini. R dari apa? Dari koilnya. Nah, ini. R coil. Lalu ini Pi-nya, mana? Pi-nya yang ini ya. Maaf ini ya gitu, acak-acak. Mu 0-nya yang ini. Lalu ini tadi 250 tadi apa?
jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan dari koilnya ya tadi kalau nggak salah. Bentar, saya lihat lagi. Nah ini. Oh iya. Jadi ini 250 lilitan. Nah ini 250 itu dari koilnya ya. Lalu ini N kecil itu, oh ini adalah 2 kali 10 pangkat 4 itu ini lilitan untuk yang apa? Yang solenoida. Nah itu kalian masukkan sehingga untuk GGL-nya sama dengan 0,78 volt. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mbak, itu Ya. N kecil itu apa ya tadi ya? Gimana? Yang N kecil. Ya, yang N kecil. Ya, gimana? Iya, N kecil itu apa ya Mbak tadi? Oh ya, bentar. Tak lihat lagi ya. Ini N kecil, sudah diketahui. Nah, ini. Bedanya sama N besar itu apa Mbak? Oh, bedanya sama N besar. Sebenarnya kalau gini, gimana ya? Ini, N kecil itu punyanya solenoida. Kalau N besar itu punyanya ini, coil. Nah, ini kan sudah diketahui ya. Terus, untuk yang solenoida sendiri, ini beda satuan. Nah, kalau N besar itu, dia adalah jumlah lilitan, gitu aja. Kalau N kecil, itu dia itu jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi, jumlah lilitan setiap 1 cm gitu. Kalau ini langsung total lilitannya, kalau N besar. Gitu. Bentar. Apakah tadi ada yang salah ya? Ini 2 kali 10 pangkat 4 ya? Oh ya, benar. Gitu. Gimana? Oh iya, oke Mbak. Makasih. Ya. Nah, tadi kan di bawah 20 kali 10 pangkat min 4 ya, kalau nggak salah. 2 kali 10 pangkat 4. Nah, itu karena tadi kan di sini untuk N kecilnya, dia masih per cm. Itu kalian ubah ke meter. Gitu. Jadi 200 lilitan, ini lilitan per, kalau diubah ke meter, 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini pindah ke atas, 2 kali 10 pangkat 4. Nah, jadinya kayak gitu tadi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kalau belum, saya lanjutkan dulu. Nah, ini untuk besar indukstansi masing-masing. Ini sudah ada rumus langsung sih. Nah, ini M besar sama dengan sekian. Udah, kalian masukkan aja ini. Nanti hasilnya, nah ini, 0,071 Henry. Ini terserah mau jawab pakai ini bisa, pakai ini bisa. Kan sama aja. Cuma ini beda satuan aja gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini R besar. Tadi ini ya, diingat-ingat ini untuk coil. Jari-jari untuk coil. Nah, ini tadi sudah diketahui. Yang satunya punya, ini yang N besar itu tadi punya coil ya, kalau nggak salah. Ya itu, nanti kalian lihat lagi. Gimana?
Atau saya lanjut dulu ya. Nah ini. Jadi ini hampir sama kayak tadi, RLC. R-nya 10 kilo ohm, C-nya sekian, L-nya juga ini 26,5 mH. Nah, dihubungkan dengan Vm-nya 220, lalu frekuensinya 60 Hz. Di sini yang ditanyakan, yang A itu arus sebagai fungsi waktu, lalu yang B itu beda fase arus tegangan, yang C itu frekuensi resonansi, dan D itu daya pada R. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Jadi, bentar, tadi yang A apa ya? Oh, arus sebagai fungsi waktu gitu ya. Nah, ini arus sebagai fungsi waktu. Berarti, kan ini rumusnya arus sebagai fungsi waktu itu ini. Ini ya. Berarti di sini kalian harus mencari arus maksimum dulu. Nah, arus maksimum itu tegangan maksimum dibagi impedansi. Maka seperti yang sebelumnya tadi, kalian kan sudah dikasih tahu cara mencari impedansi. Nah, impedansi itu ini. Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat ini ya. Nah, yang diketahui nanti kalian masukkan. Oh ya, sebelumnya untuk XL dan XC itu kalian cari dulu. Nah, ini. Kalian cari dulu. Ini. XL-nya omega kali L. Kalau omeganya nggak diketahui, maka diubah ke 2πf. Nah, F-nya kan diketahui 60 ini. XC-nya juga gitu, 1 per omega C. Nah, ini 2πf ya ini. Gitu. Nah, ini C-nya. Nanti untuk I-nya, kan ini. Vm-nya sudah diketahui tadi. Tegangan maksimumnya itu 220 volt. Nah, untuk Z-nya ini diperoleh dari pencarian impedansi tadi. Hasilnya ini 10/4 ohm. Nah, ini ya. Sehingga IM itu sama dengan 2,2 kali 10⁻²2 ampere. Nah, untuk arusnya di sini kan yang ditanyakan arus terhadap fungsi waktu. Arus fungsi waktu gitu ya. Jadi nanti ini ada variabel T untuk fungsi I-nya sendiri. Nah, ini IT itu sama dengan arus maksimum kali sin omega T. IM arus maksimum itu sama dengan 2,2 kali 10⁻². Sin, nah ini sin omega T. Omeganya sendiri, sebentar. Omeganya sendiri itu 2πf. Ini omeganya itu 2πf. Nah, ini 2, ini pi, gitu ya. Ini F-nya. Sehingga nanti I-nya 2,2 kali 10⁻² sin 120 pi T gitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjut bentar ya. Untuk yang B itu yang ditanyakan beda fase arus. Nah, ini. Kalau beda fase arus pakai rumus ini tan theta sama dengan XL min XC per R. XL dan XC sudah diketahui dan R sudah diketahui. Ini 10 dikurangi 25 berapa berarti? Min ini ya, min 15. Min 15 dibagi
ini kan 10 pangkat 4 itu nanti hasilnya kan min 15 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini theta sama dengan 0,086 ini dapatnya dari mana? Itu kan tan theta sama dengan berarti min 15 kali 10 pangkat 4 ya tadi. Maka theta itu sama dengan arcus tan min 15 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, ini bisa kalian cari di kalkulator. Arcus tan ini, nanti hasilnya ini. 0,086 derajat. Nah, ini enggak usah. Di sini aja. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak? Karena ini ya, rumusnya langsung masukin aja kalau yang rangkaian RLC itu. Mungkin lebih ini ya, lebih mudah dipahami. Cuma ya ini sih yang susah mungkin hafalannya. Nggak perlu dihafalin sih, dipahamin aja. Yang penting nanti kayak alur-alurnya itu nanti dapat. Yang penting gitu. Cuma ya ini beberapa rumus kayak harus dihafalkan kayak ini. Nah, ini juga. Saya lanjutkan ke frekuensi resonansi. Ya udah, ini kayak tadi. Ini seperti tadi rumusnya. L-nya berapa, C-nya berapa, nanti hasilnya 95 Hz. Nah, untuk daya pada R, tadi daya disipasi ya. Itu maksudnya daya yang diserap pada hambatan R ini. Maka di sini P itu kan sama dengan arus efektif kuadrat kalikan Z. Atau ini juga bisa. Intinya kalian masukkan apa yang diketahui. Ini kan P itu ada 2 rumus, ini dan ini. Sehingga P itu sama dengan 2,42. Nah, ini watt gitu. Nah, ini ada yang mau ditanyakan di sini dulu? Gimana? Udah paham? Lanjut, Mbak. Ya. Oh ya, ini sampai jam ini ya? Dari Mbaknya jam berapa ya tadi, Mbak? Mungkin bisa tambah 10 menit lagi, Mbak. Ya. Atau ya? Ya, siap. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini untuk yang nomor 2. Bukan nomor 2. Untuk soal selanjutnya, ya ini soalnya saya ngambilnya ngacak-ngacak ya. Tapi ini soal dari ujian-ujian sebelumnya. Yang sebelumnya tadi juga. Itu adalah contoh dari soal ujian sebelumnya. Nah, ini untuk yang nomor 2, jadi sebuah batang konduktor bergerak ke kanan dalam suatu medan magnet serba sama, seperti pada gambar. Jadi ini ada batang konduktor. Nah, ini batang konduktornya ya. Itu dia bergerak ke kanan. Nah, ini bergerak ke kanan dalam suatu medan magnet serba sama. Jadi ini dot-dot ini adalah medan magnet. Gitu ya. Nah, ini ada di medan magnet gitu. Untuk batang konduktornya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah GGL induksi. Bila medan magnet ini B-nya itu 0,5 Tesla, lalu untuk V-nya 10 meter per sekon, untuk panjangnya, nah ini panjang itu maksudnya panjangnya
panjangnya konduktor, tapi dari sini ya, dari ini ke sini maksudnya, itu L. Nah ini L-nya 20 cm, dan untuk R-nya, nah ini R-nya ya, itu 10 ohm. Jadi untuk yang A itu yang ditanyakan nih, GGL, nah epsilon gitu ya. Untuk yang B, itu besar dan arah arus yang lewat rangkaian. Sedangkan yang C, daya yang didisipasikan dalam resistor. Jadi daya yang diserap atau yang istilahnya itu bukan diserap sih. Intinya itu tersimpan dalam resistornya ini. Nah itu berapa? Jadi aku lanjut aja. Nah ini untuk jawabannya. Jadi untuk yang 2A itu kan yang ditanyakan GGL. Nah GGL sendiri, nah GGL ini emang rumusnya banyak sih. Nggak cuma satu, kadang ya itu nanti bisa kalian baca di buku ya. Buku Fisdes 2 itu kan ada rumus GGL. Nah ini salah satu rumusnya. Jadi untuk GGL itu kan ini min N deflux per dt gitu ya. Nah deflux sendiri itu sama dengan ini, fluxnya kan B kali A tadi. Nah ini diingat-ingat, kalau ini flux itu pasti ini rumusnya, kalau rumus dasarnya maksudnya. Fluxnya B kali A, nah ini dt tetap. Lalu B-nya bisa saya keluarkan. Nah ini B bisa saya keluarkan. Sedangkan dA, berarti kan tinggal dA yang di sini. dA itu sama dengan nih, D dikalikan L kali S per dt. S itu perpindahan ya. Jadi kalau misal, tadi kan ini konduktor, batang konduktor, dia kan pindah gini. Nah ini S-nya ini, yang ini, tadi L-nya yang ini ya. Nah gitu, ini perpindahannya. Ini L-nya. Maka dA-nya itu ini, LS ini. dLs per dt. Nah, sama dengan min NBL, L-nya kan keluar. Nah, S-nya itu kan dia berubah terhadap waktu, maka S-nya tetap di dalam. Ya, tadi kan dia bergerak untuk bola untuk batang konduktornya. Sedangkan L itu tetap gitu. Nah, ini S-nya yang bergerak, ds per dt itu adalah kecepatan. Gitu. Itu rumusnya kecepatan. ds per dt itu adalah V. Maka di sini min N BLV gitu ya. Nah, GGL-nya sama dengan, ini kalian masukkan tadi N-nya berapa, B-nya berapa, L berapa, dan V berapa gitu. Nah, lalu lanjut untuk besar dan arah arus rangkaian. Jadi untuk besarnya itu ini. Sebenarnya kan rumusnya nih, GGL itu sama dengan I dikalikan R. Maka untuk I-nya itu nanti ini epsilon per R. Nah, epsilonnya kan sudah diketahui. Ini 1. R-nya adalah 10, berarti ini 0,1 ampere. Nah, gitu. Ini untuk arahnya ini ya. Saya masih belum menemukan. Nah, tapi untuk arusnya ini 0,1 ampere. Nah, untuk yang C, ini daya yang disisipasikan. Ini tipe ya. Jadi P itu kan sama dengan V kali I. Daya, ini daya ya. Ini tegangan, ini arus. V-nya, V itu pakai ini. Bentar. I-nya kan 0,1. V-nya ini 1. Itu dapatnya dari, nah ini nggak diketahui ya di sini. Bentar. Oh maaf, V-nya itu gini. V itu kan dia volt. Ya, ini tegangan ya. Nah, ini tegangan. Maka V-nya itu ya sama aja dengan GGL. Ini. V dengan GGL itu berbeda, cuma untuk satuannya itu sama, volt. Gitu.
Terus apalagi yang belum? Udah ya. Nah, dari sini dulu. Mungkin ini yang terakhir ya. Ada yang mau ditanyain? Ini soal terakhir. Kalau GGL ini biasanya selalu keluar sih kalau ujian GGL. Sama kalau saya dulu itu yang sering tuh yang bola-bola konduktor. Cuma kalau sekarang belum tahu sih kayak gimana. Cuma mungkin nanti nggak beda-beda jauh. Biasanya kan kayak gitu. Ini saya ngambilnya ujian tahun 2019 sama berapa ya? Ya pokok 2019 sama 2018. Tapi aku lupa yang 2016 itu yang mana. Ya gitu. Mungkin saya kembalikan ke Mbaknya. Ya. Saya stop share dulu ya. Oke Mbak Titis, terima kasih buat penjelasannya yang sangat lengkap dari jam 10 tadi. Ya mungkin dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau cukup ya? Bisa konfirmasi mungkin? Untuk filenya apakah akan dibagikan, Mbak? Untuk file nanti kita tanyakan ke Mbak Titis dulu ya. Kalau memang bisa dibagikan nanti kita kirim di grup peserta recording hari ini. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya untuk filenya nanti ini saya bagikan ini ya ke Mbaknya aja ya nanti. Iya Mbak, bisa lewat panitia yang kemarin menghubungi Mbak Titis ya? Iya. Okay. Baik, mungkin karena juga sudah jam 12 ya, kita cukupkan saja OST hari ini. Dan buat teman-teman, kalau masih ada yang kurang jelas dan masih ingin belajar lagi, masih bisa bergabung dengan OST Fisika yang kedua, minggu depan, hari Minggu, tanggal 27, di jam yang sama seperti tadi, dari jam 10. Nanti link Zoom-nya akan dikirim oleh panitia di grup yang sama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Titis atas waktu dan kesempatannya untuk belajar bareng kita di sini, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan untuk OST hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih juga. Saya izin live ya. Ya Mbak, makasih ya. Ya.